warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Kalau Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang-bincang sebentar ya, Bu? Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan ada waktu, Bu. Ngomong-ngomong, ada apa ya, Bu? Apa mau dibincang-bincangkan? Nah, di sini Bu, saya ingin menemukan solusi dari Ibu dari permasalahan saya, Bu. Mungkin saya sudah bercerita sama Ibu, solusi saya dapat, gambaran apa yang bisa saya lakukan, Bu. Emangnya ada masalah apa, Bu? Begini Bu, siswa saya setiap mata pelajaran matematika kelihatan murung, kurang semangat belajar, bahkan tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Ini menjadi kepikiran Bu. Baik, Bu. Bila ada salah satu siswa kurang semangat belajar dan tidak mau bergabung dengan teman-temannya, apakah Ibu sudah menelusuri masalah ini? Sudah Bu, saya dekati siswa tersebut, bahkan saya panggil duduk dekatku, menanyakan penyebabnya, mengapa dia kurang semangat belajar. Lalu dari pengamatan Ibu, bagaimana dan mengapa dia kurang semangat untuk belajar? Setelah saya mengamati Bu dan menanyakan langsung kepada siswa tersebut, ternyata siswa tersebut itu memang tidak minat untuk belajar matematika karena katanya matematika itu susah ya, susah, tidak mampu untuk mengerjakan tugas dan susah untuk paham pembelajaran di matematika, Bu. Kira-kira kondisi apa yang Ibu harapkan terhadap anak tersebut? Saya harapkan di sini Bu, tentu saja saya mengharapkan siswa tersebut lebih semangat belajarnya. Kemudian saya akan berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut lebih memantau cara belajarnya di rumah. Kalau begitu, apakah ada ide Ibu yang meningkatkan semangat belajar siswa tersebut atau memotivasi siswa itu untuk belajar? Ya ada Bu, saya lebih meningkatkan metode pembelajaran yang lebih menarik supaya siswa tersebut membuat semangat untuk belajar dan saya juga menyelingi ice breaking serta memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Baiklah, Bu, apakah Ibu pernah melakukan metode ini dan apakah berhasil dilakukan di dalam kelas Ibu? Iya Bu, ya ada Bu. Metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat ice breaking dengan berantai. Siswa melakukan secara berkelompok. Akhirnya semua siswa tersebut berkolaborasi dengan teman-temannya sehingga metode pembelajaran akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Luar biasa metode yang Ibu gunakan, semangatnya memberikan yang terbaik kepada murid-murid Ibu nantinya. Yang saya lakukan Bu, saya terapkan metode pembelajaran yang bervariasi serta mengupdate pembelajaran yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran yang baik dari segi siswa maupun dari seorang pendidik Bu. Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam menyusun pembelajaran itu? Tentunya yang membantu saya Bu, yang menyusun pembelajaran ini yaitu yang pertama ada kepala sekolah, kemudian ada juga rekan sejawat, bahkan orang tua murid yang membantu saya Bu. Betul sekali itu Ibu. Tapi kira-kira kapan Ibu bisa melaksanakannya? Sepertinya Bu tidak membutuhkan waktu yang lama. Ini saya terapkan mungkin ya
Mungkin hanya tujuannya membutuhkan lama, Bu, karena tidak ada yang instan, Bu. Jadi komitmen apa yang Ibu rencanakan supaya jadi komitmen apa yang Ibu rencanakan sehingga uh, ini yang pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik? Saya di sini, Bu, apa ya? Kayaknya secepatnya, Bu, agar siswa mendapatkan hak belajar yang sesuai, baik dari siswa tersebut maupun dari bagi peserta didik. Apakah ada dukungan dari Ibu yang Ibu butuhkan? Yang saya butuhkan di sini, Bu, apa ya? Sarana dan prasarana yang bisa saya pergunakan dengan baik, Bu. Baiklah Bu, semoga berjalan lancar ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan tadi? Alhamdulillah, Bu, lebih lega dan senang bisa bercerita mendapatkan solusi dari Ibu. Kemudian saya juga berterima kasih, Bu, untuk meluangkan waktu berbincang-bincang dengan saya sehingga saya mendapatkan solusi dari Ibu. Alhamdulillah kalau Ibu bisa lega dan senang, uh, dengan senang termasuk dalam perbincangan ini bisa berbagi cerita, bisa mendapatkan solusi baru dari masalah yang Ibu hadapi di sekolah Ibu. Terima kasih, Bu. Terkait dengan pembelajaran yang oleh yang kurang aktif ya atau yang tidak antusias dalam belajar ya. Seperti itu Bu. Ini Bu dalam pembelajaran saya, saya membagi siswa dalam Mungkin sampai situ saja untuk perbincangan kita pada hari ini Bu Linda. Terima kasih kita sudah berbagi pengalaman. Terima kasih, Bu, atas waktunya, Bu, untuk berbincang-bincang dengan saya sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari Ibu. Ya. kalau hanya sekitar 30% Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi, Bu. Bagaimana kabar hari ini, Bu? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Kita lanjut. Sudah. Nah, kalau yang 100%-nya ya Bu ya. Saya lihat sepertinya Ibu agak murung akhir-akhir ini, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Ibu? Apa ada yang bisa saya bantu Bu? Sekarang apa ide atau usaha Ibu yang bisa dilakukan? Tidak apa-apa, Bu. Begini Bu, saya mau curhat sedikit tentang masalah saya. Apakah Ibu Nurlinda berkenan mendengar masalah saya? Dengan senang hati, Bu, saya mendengar cerita dari Ibu. Sebenarnya saya harap semoga dengan sharing ini bisa mengurangi kegelisahan saya dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Masalah apa, Bu? Coba ceritakan apa yang bisa saya bantu, Bu. Begini Bu, ingat tidak minggu lalu itu saya mendapatkan supervisi dari kepala sekolah. Waktu supervisi saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Ya ampun, pantas ya saja akhir ini Ibu terlihat murung ya. Lalu apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu? Masalah pembelajaran Bu.
Oh, masalah pembelajaran bagaimana, Bu? Kepala sekolah mengkritik saya tentang proses mengajar saya lakukan di kelas. Hmm, proses belajar apa? Bagaimana bisa Bu ceritakan secara rinci ya, yang menjadi sumber kegelisahan Ibu? Pada saat supervisi kemarin, saya tidak menggunakan media pembelajaran Hmm. terhadap yang saya ajarkan kemarin di sekolah karena media yang ada di sekolah sudah rusak. Kepala sekolah menegur saya, kenapa saya tidak menggunakan media. Tetapi saya bilang sama ibu kepala sekolah, apakah saya harus membeli sendiri media dengan menggunakan uang pribadi saya? Mungkin dari kata-kata saya membuat kepala sekolah tersinggung, sedikit tersinggung dengan apa yang saya katakan. Hmm. Jadi masalah begitu memang di sekolah kita sebagai media tidak bisa lagi digunakan. Lalu biasanya bagaimana Bu menjelaskan tentang materi pelajaran yang membutuhkan visualisasi agar siswa lebih memahami materi? Saya biasanya menggunakan gambar yang saya print, lalu saya bagikan kepada kelompok atau kadang saya menggunakan proyektor untuk menunjukkan video atau PPT yang sudah saya buat sebelumnya. Hmm. Mengapa Ibu tidak membuat ya seperti itu pada saat supervisi kemarin, Bu? Akhir-akhir ini saya terlalu sibuk karena saya mendapat tugas tambahan dari ibu kepala sekolah yaitu sebagai pembina ekstrakurikuler pramuka. Jadi banyak waktu saya tersita sehingga saya tidak sempat membuat slide PowerPoint untuk materi saya kemarin pada saat supervisi. Hmm. Oke, kalau boleh saya simpulkan Bu merasa gelisah dan menjadi murung karena pelaksanaan supervisi kepala sekolah kemarin berjalan kurang baik karena adanya masalah miskomunikasi ya Bu terkait media pembelajaran. Juga Ibu merasa kesulitan mengatur waktu karena adanya tugas tambahan. Hal yang diberikan kepada Ibu. Benar sekali Bu, itulah yang membuat saya murung dan terus gelisah akhir-akhir ini Bu. Hmm. Hmm. Insya Allah saya Bu memahami itu. Lalu bisa ya apa yang saya lakukan saat ini saya biasanya mendengarkan. Uh, Itulah Bu ya pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu ya Bu supaya menggunakan sumber belajar dari buku teks juga. Terus terang Bu, terus terang ya Bu, beberapa hari ini juga saya kurang nyaman, saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain juga terbengkalai. Oh, jadi lalu apa yang membuat Ibu tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena ibu pengawas juga menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Uh, saya takut nantinya akan jadi masalah di kemudian hari. Hmm. Jika saya dapat menyimpulkan, Bu, membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketiga pengawas memperingatkan Ibu memberikan argumen sehingga Ibu membuat pengawas tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah, Bu. Iya Bu, kira-kira saya akan dipanggil atau dan ditegur oleh kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya Bu, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Bu. Dari apa Bu, Ibu sampaikan apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau dan untuk membicarakan hal ini, mungkin beliau akan memberikan solusi kepada saya.
Lalu apakah ada hal yang akan dilakukan, Bu? Saya juga ingin menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik di kelas. Lalu bagaimana dengan proses belajar sebelumnya, Bu? Setelah ini, saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nantinya sumber belajar yang kemarin saya gunakan saya merasa nyaman kepada siswa saya, menerapkan pemateri kepada siswa saya. Langkah Ibu ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam atasan. Kita agak khawatir nanti salah langkah. Ya, syukurlah Bu kalau merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan, tadi komitmen apa? Untuk hal ini dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku maupun aturan dari kepala sekolah itu sendiri. Lalu dukungan apa Bu yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan? Itu juga masih dalam pikiran saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru agar bisa saling mengingatkan dan berbagi pengalaman dalam hal mengajar di kelas. Oh, itu ide bagus, Bu. Ya, semoga Ibu dapat segera selesaikan dan dapat juga bekerja dengan baik sesuai suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya sekarang. Saya merasa sedikit lega. Semoga kita nantinya menjadi guru yang memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswa kita ke depannya. Amin, amin sama-sama, Bu. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa-siswa saya akan mengumpulkan PR. Saya mohon pamit dulu ya Bu. Iya, Bu, silakan. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga kita semua sehat-sehat ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih atas waktunya juga bisa mendengarkan solusi dari saya. Semoga Ibu bisa merasa tenang ketika sudah mendapatkan solusi dari saya. Terima Amin. kasih. Insyaallah. Terima kasih, Bu. Perbincangan sampai di sini ya Bu. Nanti kita kalau ada lagi luang waktu, baru kita kalau misalkan ada Ibu kebutuhan untuk saya, bisa ya Bu, bisa dihubungi kembali atau kita bisa berbincang-bincang kembali, berbagi cerita atau berbagi masalah apa yang kita hadapi. Iya Bu, terima kasih. Insya Allah kalau ada waktu kita bertemu kembali ya Bu ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.